Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Apa kabar mahasiswa Indonesia? Kali ini saya akan sampaikan satu materi tentang presentasi. Presentasi, bagaimana kita membuat presentasi yang memukau. Secara umum, presentasi merupakan implementasi dari komunikasi yang sudah kita pelajari ya. Nah, tujuan presentasi itu banyak sekali sebetulnya. Yang paling rendah, tahap yang paling rendah adalah presentasi itu adalah menyampaikan informasi. Tapi jauh lebih banyak daripada itu, fungsi presentasi itu akan kita coba bahas pada tema-tema selanjutnya. Untuk apa dan seberapa pentingnya tujuan presentasi? Ya, apa tujuan yang ingin Anda raih dalam presentasi kita? Kalimat pertanyaan tersebut seharusnya sudah terlintas di benak kita ketika kita ingin melakukan presentasi. Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People menyebutkan bahwa manusia efektif memulai sesuatu dengan menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Begin with the end in mind. Itu kata Stephen Covey. Artinya kita harus apa yang akan kita sampaikan, kita harus lihat tujuan akhirnya apa sebetulnya. Jadi kita tahu dulu tujuan akhir kita presentasi itu untuk apa. Seperti tadi saya sampaikan, menyampaikan informasi adalah bagian terendah daripada presentasi. Ada tujuan-tujuan lain, mungkin bisa jadi tujuan kita adalah untuk merubah sesuatu, untuk membuat sesuatu, meyakinkan orang lain, atau untuk menjual sesuatu, ya kan? Atau bisa jadi eh, menginspirasi orang lain. Itu juga merupakan tujuan dari presentasi. Jadi sebelum kita presentasi, kita tahu dulu akhir yang akan kita capai seperti apa. Oke. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk presentasi sebelum membuat slide? Ya, sebelum kita membuat slide itu apa sebetulnya yang harus kita pikirkan? Ya, pertama bahwa kita harus berpikir kalimat pembuka apa yang akan kita gunakan di awal presentasi kita. Kemudian yang kedua, mungkin kita persiapkan argumentasi apa sebetulnya dalam isi presentasi kita. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita menutup presentasi itu supaya berkesan, supaya mudah diingat. Karena biasanya audiens akan lebih mengingat adalah hal-hal akhir dari presentasi kita. Maka kita harus pikirkan, kita harus tutup dengan kata apa, dengan istilah apa, atau mungkin kita akan menggunakan kata-kata bijak barangkali. Nah, jadi 3 hal tadi. Kalimat pembuka, kemudian persiapkan argumentasi kita, isi daripada presentasi kita, kemudian bagaimana kita membuat penutup yang memukau untuk audiens. Nah, terlebih lagi jangan sampai lupa tujuan dari presentasi kita apa. Oke, berikutnya. Nah, secara umum tujuan dari presentasi itu secara umum adalah pertama memberikan informasi. Itu yang saya katakan di awal tadi bahwa memberikan informasi itulah tujuan yang paling rendah dari sebuah presentasi. Yang arti bahwa kita melakukan presentasi pada audiens dengan memaparkan fakta dan data. Itu adalah informasi. Yang kedua adalah mempengaruhi atau persuade. Ditujukan pada audiens untuk melakukan tindakan dan harus memiliki call to action atau tindakan apa yang harus dilakukan audiens setelah presentasi. Artinya bagaimana kita mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu
setelah kita presentasi, meyakinkan yang tadinya mereka ragu jadi yakin, yang tadinya mereka mungkin agak antara yakin dan tidak, kita pastikan mereka untuk yakin. Itu yang kedua adalah mempengaruhi. Richard Dawes menyebutkan ada 6 tujuan seorang berbicara atau seorang berbicara di depan orang, di depan audiens. Yang pertama adalah menghibur. Yang kedua adalah memotivasi, sehingga kita juga berfungsi sebagai motivator. Ketiga adalah memberikan inspirasi, artinya kita juga harus berperan sebagai inspirator. Nah, yang keempat memberikan informasi. Yang kelima meyakinkan, ya kan? Meyakinkan audiens. Yang keenam adalah membela. Itu kira-kira apa yang dikatakan oleh Richard Dawes yang 6 tujuan dari seorang berbicara di depan audiens atau di depan orang banyak. Apakah presentasi itu sama dengan komunikasi? Presentasi itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi presentasi itu dilakukan secara terpadu lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh. Nah, perlu kita ketahui bahwa 3 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah memberi pesan sebagai komunikator. Yang kedua adalah sebagai media, kemudian media yang digunakan. Jadi fungsinya media yang digunakan. Yang ketiga adalah penerima pesan atau audiens. Komunikator yang baik akan meminimalkan distorsi informasi sebanyak mungkin. Nah, kembali lagi bahwa kita harus menetapkan tujuan kita. Dengan tujuan yang terdefinisi dengan tajam, maka kita dapat menentukan prioritas, memilih kalimat yang paling tepat, dan merancang slide yang paling komunikatif. Kita juga bisa menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan situasi presentasi yang akan kita hadapi. Oke, mungkin itu sekilas tentang bagaimana pentingnya kita menentukan tujuan untuk dalam presentasi. Terima kasih. Kita ketemu dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.